Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan Tuhan beri kepada kami. Kami bisa datang ke tempat ini, ataupun mungkin yang mendengarkan melalui online. Berdoa supaya Tuhan memakai saat-saat seperti ini, membawa kami lebih lagi mengenal Engkau, mengenal atribut-atribut-Mu, khususnya kasih dan kekudusan yang ada pada Tuhan. Sehingga kehidupan kami juga boleh diubahkan lebih mengasihi Tuhan, lebih menguduskan diri dan dikuduskan oleh Tuhan. Berkati supaya Tuhan yang menerjemahkan semua message, berita yang akan disampaikan ini di dalam setiap konteks kehidupan kami masing-masing, dan kami bisa mengaplikasikan hati dan pikiran kami boleh digerakkan oleh Roh-Mu yang kudus, dan kami sekali lagi boleh dibuat lebih dewasa di dalam pertumbuhan kami mengenal kasih dan kekudusan Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mulai pendahuluan terlebih dahulu ya. Ini mungkin mengulangi yang saudara pernah nggak tahu ini pertemuan keberapa ya tentang doktrin Allah ya. Pertemuan ke sekian. Anyway, saya balik, mungkin saudara sudah dengar ini ya, tapi balik lagi ke bagian awalnya gitu. Pengenalan Allah melalui atribut-atribut ya, saya. Mengenal Allah itu melalui atribut-atribut. Tentu ini bukan satu-satunya jalan yang dipakai dalam Alkitab, tapi ini sangat ditekankan di dalam teologi reform gitu. Maksudnya gini, kita bisa mengenal Allah melalui apa lagi? Coba kasih tahu ya. Pengenalan Allah melalui apa? Ya, benar. Pengenalan Allah melalui ciptaannya misalnya gitu ya. Bisa kan kita mengenal Allah melalui ciptaannya. Meskipun ada keterbatasan tentu saja gitu. Mengenal Allah melalui apa lagi? Melalui oh ya pasti itu ya, mengenal Allah pasti, atribut-atributnya juga pasti melalui firman sih, nggak mungkin dari saya kan ya. Semuanya sih melalui firman memang gitu. Tapi mengenal Allah melalui perbuatannya misalnya gitu kan ya. Mengenal Allah melalui karyanya, bisa kan ya, mengenal Allah di dalam pengertian. Nah ini, kalau kita bilang mengenal Allah melalui atribut-atribut, istilah atribut itu istilah yang dipakai sinonimus dengan sifat lah, kalau mau pakai istilah sederhana gitu, sifat, natur ya. Sifat ilahi. Nah, pengenalan yang seperti ini saya adalah pengenalan yang nanti harusnya kalau kita betul-betul mengenal dia, kita itu harus ditransform ya, diubahkan sesuai dengan atribut-atribut itu. Kalau di dalam doktrin Allah kan ada atribut yang dikomunikasikan, ada pada makhluk ciptaan, maksudnya dalam hal ini manusia gitu. Ada yang nggak dikomunikasikan, ya. yang nggak dikomunikasikan itu kita nggak bisa meneladani. Misalnya maha ada gitu, itu nggak mungkin diteladani kan ya saya. Allah maha ada, saudara kepingin maha ada seperti Allah, ya sudah good luck lah gitu, maksudnya saudara nggak akan beruntung sih anyway gitu, karena itu menipu diri gitu. Allah itu maha tahu, terus saudara kepingin menjadi maha tahu seperti Allah, yang ada adalah sok tahu, ntar bukannya maha tahu tapi sok tahu gitu. Itu atribut yang kita nggak bisa meneladani, tapi atribut kasih dan kekudusan itu adalah atribut yang bisa diteladani gitu. Tentu saja bukan tanpa Yesus Kristus, kita bukan meneladani tanpa penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Karena kalau kita cuma langsung jam kepada peneladanan, ya ntar kekristenan jadi semacam moralisme belaka gitu. Kita nggak mungkin bisa meneladani Allah di luar Kristus ya. Jadi Kristus itu menyatakan terlebih dahulu kasih Allah secara sempurna seperti apa, kekudusan Allah secara sempurna itu seperti apa, dan di dalam Kristus kita mendapatkan itu ya, di dalam pertumbuhan terus menerus. Atribut-atribut ini nggak terpisahkan, sebetulnya ada banyak ya, kalau sudah baca misalnya di dalam Westminster Confession of Faith ya, itu ada chapter tentang, saya buka sebentar ya, tentang atribut Allah ini ya, maksudnya di mana bagian paragraf awalnya bicara tentang atribut Allah, itu di chapter 2 ya, of God and of the Holy Trinity, tentang Allah dan tentang Allah Tritunggal, itu di dalam 2.1, kalau sudah baca bahasa Indonesia Pengakuan Iman Westminster ya, ada di Momentum juga, sudah bisa membeli. There is but one only living and true God who is infinite in being and perfection, a most pure spirit, invisible, without body, parts or passions, immutable, immense, eternal, incomprehensible, almighty, most wise, most holy, most free, most absolute, working all things according to the counsel of his own immutable, most righteous will for his own glory, most loving,
gracious, merciful, long suffering, abundant in goodness and truth. Jadi panjang sekali nih saya. Belum selesai saya bacanya. Jadi Allah itu adalah Allah yang seperti apa ya? Misalnya di sini ya dikatakan kekal gitu ya, dikatakan kekal. Tidak sepenuhnya dapat dipahami. Maha kuasa, ya, maha bijaksana dan maha kudus. Ya, ini yang kita mau bahas bagian ini ya. Maha kudus, maha bebas juga ada. Maha absolut ya. Lalu terus di belakang agak di bagian belakangnya dikatakan most loving. Maha kasih ya, maha kasih. Gracious, penuh anugerah atau kasih karunia, merciful, penuh belas kasihan, long suffering, panjang sabar, abundant in goodness and truth, penuh dengan kebaikan dan kebenaran, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi sudah bisa baca di dalam Pengakuan Iman Westminster, chapter 2.1, itu bicara tentang atribut Allah, lalu ada ayat-ayat yang dikutip di sana. Saya ambil ayatnya dari bagian itu ya. Kalau kita bilang atribut-atribut ini nggak terpisahkan, berarti kita nggak bisa bicara di dalam konteks topik kita hari ini ya. Kita nggak bisa bicara Allah yang kasih tapi nggak ada kekudusannya gitu. Itu nggak mungkin coy, itu pasti palsu gitu. Sekali lagi ya saya, karena atribut-atribut ini nggak terpisahkan, maka kita nggak bisa membicarakan satu atribut tanpa kehadiran atribut yang lain gitu. Kita nggak bisa terus bicara tentang Allah yang kasih ya, tapi saudara nggak pernah mendengar tentang kemahakudusan Allah gitu. Kita bisa make sure bahwa itu kasih yang bukan kasih Allah pasti gitu. Itu proyeksi kita sendiri. Kadang-kadang ini ya saya di gereja itu bisa jadi one sided gitu, satu sisi saja. Sebaliknya juga sama, kalau saudara terus mendengar Allah yang maha kudus ya, dia menghakimi, terus murka, memang Allah kan bisa murka ya di dalam Alkitab itu. Tapi saudara hampir nggak pernah dengar tentang pengampunan, Allah yang mencintai, mengasihi, yang memeluk ya, adanya terus yang menghajar dan sebagainya. Itu bukan Allah yang di dalam Alkitab pasti gitu. Itu Allah yang lain. Karena Allah yang di dalam Alkitab, yang digambarkan di dalam Alkitab, itu adalah Allah yang atribut-atributnya itu saudara nggak bisa copot seperti itu gitu, nggak bisa gitu. Itu bukan Allah, itu ciptaan pikiran kita sendiri ya, yang akan membawa kita kepada penyembahan berhala sebetulnya gitu. So hati-hati dengan ini ya, dengan konsep atau gambaran Allah yang atribut-atributnya itu nggak lengkap ya, bolak-balik itu terus gitu misalnya. Ini kita hari ini cuma ngomong 2 loh saya, ini pun juga belum lengkap kan sebetulnya ya. Tapi karena keterbatasan waktu kita nggak bisa bahas semua tadi yang dibicarakan oleh Westminster gitu ya. Lain-lain kali mungkin ya nggak tahu lah di sini kurikulumnya apa gitu. Tapi saudara bisa melanjutkan pemahaman atribut-atribut Allah itu seperti apa gitu. Tadi kita mengatakan bahwa tidak mungkin Allah itu kasih tanpa maha kudus atau maha kudus tanpa kasih ya. Kasih yang tanpa kemahakudusan itu bukan kasih, saya bukan gitu. Itu ya keinginan kita untuk di-spoil, dimanja gitu. Keinginan kita untuk misalnya kehendak yang terus mau dituruti oleh Allah gitu ya. Terus kemudian kalau Allah nggak menjawab doa kita sesuai dengan apa yang kita dambakan, terus kita bilang Allah nggak adil, Allah nggak mencintai saya dan sebagainya. Itu anak-anak manja yang nggak bertumbuh, atau jangan-jangan malah belum lahir baru, belum diselamatkan. Karena mereka mengembangkan pikiran mereka sendiri tentang Allah yang kelihatannya maha kasih, tapi maha kasih menurut dia sendiri. Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog dari Jerman, dia menulis buku tentang discipleship, pengikutan. Ada istilah terkenal yaitu cheap grace ya, anugerah murahan ya, anugerah murahan. Kasih karunia murahan yang tentu saja bukan kasih karunia yang asli. Karena kasih karunia yang asli itu nggak pernah murahan kan ya. Yesus membayar dengan darahnya yang mahal, so itu pasti bukan murahan. Tapi Bonhoeffer mendapati di dalam kekristenan yaitu seperti ada konsep semacam anugerah yang murahan.
Apa itu? Saya baca bahasa Inggris, nanti coba saya jelaskan, terjemahkan dalam konteks bahasa Indonesia ya. Cheap grace is the preaching of forgiveness without requiring repentance. Baptism without church discipline. Communion without confession. Cheap grace is grace without discipleship. Grace without the cross. Grace without Jesus Christ, living and incarnate. Kalau saya terjemahkan, anugerah murahan ini adalah pemberitaan khotbah tentang pengampunan dosa yang nggak perlu ada pertobatan itu. Jadi saudara bilang sudah diampuni dosanya ya, Allah itu maha kasih. Tapi nggak ada teriakan untuk ngajak orang bertobat, itu nggak ada gitu. Seperti kayak seolah bertobat nggak bertobat ya, Tuhan mengampuni dosamu. Itu bukan anugerah Allah, itu bukan kasih Allah, itu khotbah sesat namanya. Saya pernah dengar sendiri, orang itu mengatakan kalau belum bisa bertobat nggak apa-apa gitu, belum bisa bertobat nggak apa-apa, percaya dulu aja, terima Tuhan Yesus dulu. Nanti setelah terima, yang penting terima dulu, nanti setelah terima baru bertobat gitu. Nggak ada itu bukan ajaran di dalam Alkitab. Nggak ada orang percaya Yesus nggak usah pertobatan dulu, itu nggak ada, nggak pernah ada di dalam Alkitab. Kalau sudah baca di dalam Injil Lukas ya, bertobatlah ya, terus baru bicara tentang dosa-dosamu diampuni gitu. Bertobat, dosa-dosa diampuni. Nggak pernah ada ayat Alkitab bilang, yuk bertobat, nggak bertobat, dosamu diampuni di dalam Yesus. Itu pasti Yesus yang palsu, pasti. Karena di dalam Alkitab nggak ada dasarnya sama sekali. Gitu. So ini hati-hati ya. Kelihatannya menyenangkan mendengarkan gambaran kasih seperti ini ya. Allah yang mengampuni dan sebagainya. Ya, karena menyesatkan, karena ini bahaya, karena benar kan, memang Allah mengampuni, betul kan ya. Tapi terus kemudian ada bagian yang sengaja digunting gitu, di-cut bagiannya. Ya itu atribut yang lainnya itu dipinggirkan gitu. Gak perlu pertobatan. Baptisan ya, baptisan. Orang dibaptis ya. Baptis semua keluarga datang ya. Kalau di luar negeri pernah ada itu namanya apa? Apa namanya orang tua angkatnya itu. Mungkin di sini juga ada ya, di gereja-gereja tradisional itu apa? Itu bisa ramai sekali. Apa namanya? Orang tua rohani atau apa ya, suami rohani nggak ada loh itu apa, orang tua rohani oke lah gitu ya, dibaptis itu, datang, wah lengkap gitu, semua orang seneng dengan baptisan seperti itu, ada perayaannya, ada makan-makan dan sebagainya, tapi begitu kena church disiplin gereja marah-marah gitu, apalagi kalau punya uang, marahnya lebih kenceng, karena ada power, ada saya persembahan loh untuk gereja ini gitu, jadi kalau persembahan lalu apa, boleh bebas dari church disiplin itu. Baptisan tapi nggak mau ada disiplin gerejanya. Makanya kita di dalam baptisan kadang-kadang ya, memang kita nggak selalu sih, karena itu panjang kalau dibaca semua. Tapi kadang ada saat waktu baptisan saudara mendengar ini ya, kan pertanyaan, apakah saudara berjanji untuk tetap setia ya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, menolak segala penyelewengan terhadap iman, kepercayaan, agama lain dan sebagainya gitu kan ya. Lalu terus kemudian apakah saudara bersedia untuk menaati pengaturan dari gereja di tempat ini, ya, itu termasuk church discipline sudah di situ maksudnya. Apa sejauh itu setia dengan firman Tuhan ya, kalau gerejanya ngawur sih nggak usah diikuti memang gitu, tapi kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, apakah saudara bersedia ya untuk dengan rendah hati digembalakan, ya? Termasuk di dalamnya itu sebenarnya church discipline gitu. So orang baptisan mau menjadi anggota tapi nggak mau ditegur, ya, nggak mau ada church disiplin ya, nggak mau digembalakan, hidup semaunya sendiri. Ya ini katanya Bonhoeffer, cheap grace itu. Communion without confession, ikut perjamuan kudus ya, even persekutuan gitu ya, merayakan persekutuan, table fellowship even. Tapi nggak ada pengakuan, confession ya, nggak ada pengakuan. Soalnya kalau kita bilang pengakuan itu sebenarnya kayak enteng ya, adalah kita kan ada pengakuan iman rasuli dan itu tiap minggu ya, saya selalu kok itu sampai hafal sekarang gitu. Sekarang Nikea, Konstantinopel aja saya hafal misalnya gitu kan ya, rumit itu. Tapi yang dimaksud Bonhoeffer confession itu bukan cuma reciting di dalam gereja, di liturgi, tapi di luar gereja itu loh. Kita mengaku nggak ya Tuhan kita Yesus Kristus, atau kita malu gitu. Kita menghidupi Injil nggak? Kita berani nggak tetap setia kepada Injil waktu Injil itu berbenturan dengan cerita dunia gitu. Dunia kan punya ideologinya sendiri, dunia itu melihat orang berdasarkan penampilan misalnya ya. Lalu kalau kita percaya Injil kan harusnya merubah kita kan, kita harusnya tidak melihat orang berdasarkan penampilan dong. Kita harusnya nggak melihat orang berdasarkan
pakaian yang dipakai, dia sandal jepit atau sepatu mahal atau apa gitu. Kan bukan itu ya, saudara. Ya ini loh, ini confession namanya gitu. Confession itu bukan cuma reciting gitu, iman rasuli atau apa. Ya itu satu hal lah, saya bukan sedang merendahkan momen itu ya, bukan. Tapi ini hadir juga nggak di dalam kehidupan kita. Kita itu mengaku menjalani cerita hidup Injil gitu, hidup yang berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Ya, despite ketidaksempurnaan kita. Saya nggak bilang perfeksionis ya, saya. Karena perfeksionis nggak ada yang perfect sih, saudara dan saya, kita semua perlu pengampunan Tuhan. But at least kita itu bukan skizofrenik gitu loh, saya bukan terpecah kepribadian gitu di gereja seperti kayak ada confessing. Mengaku di luar terhuyung-huyung, tertunduk-tunduk dengan cerita dunia. Apa-apaan dia kekristenan kayak begini. Nggak menarik sama sekali, betul-betul nggak menarik loh saya. Itu orang yang nggak hitung biaya ya ikut Tuhan gitu. Sembarangan ikut Tuhan, sembarangan percaya Yesus. Waktu di luar dia nggak, seperti kayak orang nggak percaya. Sama saja dengan dunia, cara pikir dan semuanya. Bergaul dengan orang dan cuma melihat orang dan sebagainya, sama persis dengan orang yang nggak mengenal Tuhan. Ya ini cheap grace ini namanya gitu. Bonhoeffer bilang ya inilah namanya kasih karunia yang nggak ada confession ya, nggak merubah soalnya saya, nggak membawa orang kepada apa itu pertobatan yang sejati, perubahan kehidupan. So di dalam buku ini ya Tim Keller Tim Keller sudah tahu, dia baru meninggal ya, kita mengingat pekerjaan Tuhan di dalam kehidupannya. Ada satu bagian yang menarik ya dari buku Reason for God ya. Chapter 11 itu diberikan judul Religion and the Gospel. Saya nggak tahu ini ada bahasa Indonesianya enggak ya buku ini ya, Reason for God. Mungkin sudah diterjemahkan. Kalau sudah diterjemahkan sudah boleh beli itu buku. Salah satu buku yang menjelaskan Injil dengan sangat baik ya. Nah, itu dia bicara tentang ini ya, radicality of radicality of grace ya. Kasih karunia itu radikal. Saya bacakan deh saya, ini bahasa Inggris gitu. Ntar saya coba terjemahkan dalam pengertian yang sederhana. Some years ago, I met with a woman who began coming to a church at Redeemer. She said that she had gone to church growing up and had never before heard a distinction drawn between the gospel and religion. Jadi ada satu perempuan yang datang ke gerejanya dia, terus kemudian selama ini dia nggak pernah mendengarkan gitu ya, atau dia nggak pernah jelas beda antara agama dan Injil itu apa gitu, agama yang dari bawah maksudnya ya. Bedanya apa sih sebetulnya itu? She had always heard that God accepts us only if we are good enough ya. Dia yang sering kali dia dengar adalah bahwa Tuhan itu hanya menerima dia kalau dia itu ya cukup baik gitu ya, cukup baik, mencintai Tuhan ya, ini berdoa, datang ke PA wanita, gitu. Pergi ke gereja yang benar gitu. Itu Tuhan menerima dia gitu ya. She said that the new message was scary. Lalu dia bilang, tapi sekarang berita yang baru yang dia dengar, maksudnya the real gospel ya, Injil yang sesungguhnya, ini menakutkan. Terus Tim Keller tanya, kenapa itu menakutkan? Lalu dia reply seperti ini, ini kutipan yang bagus sekali ya. If I was saved by my good works, then there will be a limit to what God could ask of me or put me through. I would be like a taxpayer with rights. I would have done my duty and now I will deserve a certain quality of life. But if I am a sinner saved by grace, then there is nothing God cannot ask of me. Kalau saya ini diselamatkan karena kebaikan saya, karena perbuatan-perbuatan baik saya, ya, maka itu selalu ada batasan, ada limitasinya ya. Apa yang Tuhan itu bisa minta dari saya gitu. Karena kan saya sudah setor anyway, nangkep Pak saya? Ya dong, sudah bayar kok gitu. Mana bisa dia minta semuanya gitu kan? Saya bayar loh, bukan nggak bayar loh. Ini kan seperti kayak seorang yang bayar pajak ya, jadi dia ada certain hak-hak gitu ya, ada punya hak, kan sudah bayar, jadi ada haknya. Jadi dia sudah menunaikan kewajibannya, sudah membayar iurannya. Nah, sekarang dia deserve dong, dia boleh dong, berhak untuk mendapatkan ya
kehidupan yang berkualitas yang dari Tuhan. Banyak orang pikir kayak begini loh, saya ini nggak berdosa, gimana? Saya ini nggak bercerai, saya ini nggak berzina, saya ini nggak main judi, saya hidup baik-baik saja. Kok hidup saya begini ya, gitu, begini-begini saja gitu. Itu dibalik perkataan ini ya, itu pemikiran itu highly transaksional gitu. Transaksional karena apa sih? Ya karena dia berasa dia sudah store kebaikan kan kepada Tuhan. Dia ada right gitu. Tuhan, saya sudah store kebaikan. Jadi sekarang apa dong? Ayo dong, pelihara hidup saya. Gimana sih kayak gini nih? Masa gaji gini terus? Gak bisa begini loh. Kalau begini apa gunanya saya berdoa ya? Apa gunanya saya berpuasa? Apa gunanya saya datang ke PA wanita kayak begini? Masa kualitas hidup dari dulu gini-gini? Ya memang gak ngomong sekurang ajar ini kali ya. Saudara, apalagi di depan umum kayaknya ya harus agak jaga image gitu. Tapi dalam hati sih mungkin itu yang keluar sebetulnya gitu. Ya ini religion yang transaksional. Saya deserve a certain quality of life. Tetapi ya, the radicality of grace ya, kasih karunia yang radikal itu ya, mengajarkan bahwa kalau saya adalah seorang pendosa yang diselamatkan semata-mata oleh kasih karunia, semata-mata oleh anugerah, berarti ya apa? Berarti nggak ada yang Tuhan itu nggak bisa minta dari saudara gitu, karena saudara nggak ada andil sama sekali loh. Nah Pak saya, ini ibaratnya saudara dibayarin semuanya oleh Tuhan dari A sampai Z. Saudara nggak setor apa-apa, nggak ada gitu. So Tuhan mau minta apapun ya dari saudara, saudara harus memberikan. Karena itu hidup saudara sudah dibeli oleh Tuhan berarti kan. Karena nggak ada good work sama sekali kok gitu. Nah ini ya yang sangat dimengerti oleh perempuan ini. Scary di dalam pengertian apa? Tentu ini scary yang membebaskan sih. Sebetulnya gitu ya. Tapi ini scary di dalam pengertian apa? Karena saudara nggak mungkin bisa ada kesempatan satu titik di dalam kehidupan saudara di dalam hidup ini di mana Tuhan minta terus kita bilang Tuhan ini nggak bisa loh Tuhan, ini my private right, nggak ada itu saya. Karena Tuhan sudah beli semuanya, dia sudah borong semuanya saya. Saudara sudah dibeli lunas oleh dia dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya milik Tuhan. Itu namanya radicality of grace. Nah ini ya saya, ini sangat berbenturan dengan konsep cheap grace gitu. Cheap grace itu sebaliknya gitu. Saudara nggak merasa dimiliki sepenuhnya oleh Tuhan. Gitu. Tuhan menebus saya, silakan boleh gitu ya. Tapi hidup ya sebagian milik Tuhan, sebagian milik saya. Tergantung dong bagian apa gitu. Bagian sepatu bekas yang 15 tahun lalu ya itu oke lah milik Tuhan itu ya. Suami milik saya. Anak-anak itu pasti milik saya. Anak yang ini yang agak kurang aja ini milik Tuhan oke lah gitu. Yang ini nih yang cinta sama saya yang saya harapin kalau saya tua dia yang rawat. Ini milik saya, bukan milik Tuhan itu. Dia jangan menyerahkan diri jadi hamba Tuhan ya, karena dia milik saya. Gila ya seorang tua Kristen kayak begini. Dia merasa memiliki, padahal itu miliknya Tuhan. Hidup dia pun dimiliki oleh Tuhan. Cheap grace, belum selesai Bonhoeffer, saya balik ke Bonhoeffer. Cheap grace is grace without discipleship. Ini adalah anugerah murahan, yaitu anugerah yang tanpa pengikutan, tanpa pemuritan. Saudara nggak mau dibentuk itu, nggak mau. Jadi seperti lagu itu ya, aku masih seperti yang dulu, ya gitu terus memang. Nggak ada perubahan apa, masih seperti yang dulu itu. Jangan dilanjutin ini ya saya, Pak. Syairnya mulai nggak cocok kalau ini Pak berikutnya itu, karena kata-katanya mulai lain. Nggak ada perubahan di dalam kehidupannya kalau memang nggak tertarik untuk mengikut Tuhan. Dia tertariknya cuma diampuni, ya dimengerti, ya di excuse, dikasih excuse. Tapi dia sendiri nggak pernah mau mengerti kehendak Tuhan. Nggak ada mengerti kehendak Tuhan. Ya ini ya saya, ini mungkin orang belum lahir baru gitu. Grace without the cross. Kasih karunia nggak ada salibnya, ya nggak ada pengikutan, nggak ada salib, nggak ada pikul salib. Ya. Bukan karena kita memuliakan penderitaan, jangan salah ngerti ya. So, kadang-kadang reform spiritualitas dituduh kayak kok seneng banget ya orang reform terus ngomongin penderitaan, jangan-jangan sakit jiwa. Bukan, bukan. Ini saudara mau mendapatkan Kristus yang kita sembah itu adalah Kristus yang tersalib gitu. Kalau kita mengikut Dia, ya kita pasti pikul salib toh. Kalau kita nggak mau pikul salib, kita ikut Kristus yang mana? Kristus yang nggak disalib. Kristus yang nggak disalib yang nggak menyelamatkan saudara, gitu tuh Kristus yang lain, Kristus yang palsu, itu aja gitu. Bukan karena kita mencintai salib, bukan mencintai salib. Kristus pun nggak mencintai salib, saudara. Kristus tuh bilang kalau boleh cawan ini lewat dari Pak, berarti dia nggak mencintai salib. Yang dia cinta itu Bapaknya.
Dia mencintai Bapaknya dan kehendaknya, makanya dia pergi ke salib, bukan karena dia senang disalib, bukan. Tapi karena dia sangat mencintai Bapaknya, maka dia menaati kehendak Bapaknya, dan itu termasuk disalib, gitu loh. So, saudara juga bukan menikmati penderitaannya, apalagi bangga karena pikul salib berat gitu ya. Itu lucu sekali gitu. Kalau ada yang berpikir seperti itu bukan spiritualitas reform, so ya. Itu lebih mirip legalisme ya sebetulnya gitu. Rasa bangga kalau hidupnya penuh dengan kesulitan, itu diceritain kepada orang lain. Wah susah sekali, nggak ada orang susah seperti saya. Saya menyangkal diri lebih berat daripada, wah ini apa sih ngomong kayak begini nih. Jadi seperti kayak mencintai penderitaannya sendiri gitu loh. Yang dicintai itu bukan itu sebetulnya, tapi Tuhan, Allah harusnya. Seperti Kristus juga mencintai Allah. Tapi ini lain lagi, ini problem ini adalah kasih karunia nggak ada salibnya. Ya berarti itu bukan Kristus lah gitu. Itu agama lain. Karena kalau kita mengikut Kristus tentu ada salib, meskipun takaran salib setiap orang berbeda-beda ya. Grace without Jesus Christ ya, pada akhirnya ini adalah kasih karunia murahan dan bukan kasih karunia sejati, karena nggak ada Yesus Kristus ya. Nggak ada Yesus Kristus yang hidup, nggak ada Yesus Kristus yang berinkarnasi, nggak ada. Gitu. So ngawang-ngawang berarti gitu. Itu konsep anugerah yang ngawang-ngawang, yang nggak berinkarnasi, yang nggak menjadi daging, ya berarti bukan Yesus Kristus. Orang yang di dalam spiritualitasnya itu mengembangkan konsep kasih Allah seperti ini ya. Tapi padahal itu bukan bersama dengan Kristus ya. Ya dia akan binasa. Binasa di dalam pemahaman akan kasih Allah yang nggak ada kekudusannya, yang nggak ada Kristus, yang nggak ada salib, yang nggak ada discipleship, yang nggak ada church discipline, nggak ada confession dan seterusnya, nggak ada repentance, nggak ada pertobatan. Ya sudah binasa berarti gitu. Binasa atas nama kasih Allah, menakutkan nggak sih saya? Menakutkan loh ini. Bukan orang ateis loh, saya bukan. Dia bukan orang yang menghina kekristenan, yang apa itu, menghujat Allah. Bukan. Dia ngomongin Allah, ngomongin kasih Allah lagi. Tapi nggak pernah ada pertobatannya. Ya sudah, berarti ini bukan kekristenan. Alkitab mengatakan jalan itu sempit, sempit itu, betul-betul sempit itu. Ini bukan untuk menakuti saudara ya, bukan ya. Ini bicara Alkitab, jalan itu sempit itu. Banyak orang itu pikir itu jalan yang benar, padahal jalan itu menuju kebinasaan. Dan orang nggak sadar, dia pikir ini jalan yang benar, padahal itu bukan jalan yang benar. Kasih yang tanpa kekudusan ya, itu anugerah murahan, kita bilang kasih murahan, kutip Bonhoeffer tadi ya. Tapi sebaliknya kekudusan yang tanpa kasih juga bukan kekudusan yang sejati, sebaliknya ya. Kekudusan kalau nggak ada kasih Allah, nggak ada belas kasihan Allah ya, nggak ada pengampunan Tuhan, itu bukan kekudusan yang sejati. Ini akan menghasilkan ini model kekristenan yang merciless ya. Kekristenan yang luar biasa dingin ya. Yang kejam bahkan ya, kejam di dalam pengertian apa? Oh kejam tuh nggak harus psikopat ya. Tiba-tiba orang nggak tahu ditusuk gitu misalnya, itu menakutkan ya, cerita horor kayak begini. Kejam itu simply dengan memalingkan muka dari orang yang menderita, itu kejam saya. Kejam itu saudara nggak harus aktif membunuh orang, baru itu kejam gitu. Kejam itu saudara lihat ada orang itu menderita ya, dan saudara bisa tetap jalan saja gitu. Itu kejam namanya itu. Kejam itu ada orang jatuh di dalam dosa ya. Dan dia bertobat sungguh-sungguh menyesal, tapi saudara tetap nggak mau mengampuni dia. Itu kejam namanya itu. Nggak harus saudara yang ini ya melakukan kekejaman yang dramatis atau apa. Ya ini adalah gambaran kekudusan yang nggak ada kasihnya. Lihatlah kehidupan orang-orang Farisi itu ya, yang sangat judgmental, ya, luar biasa judgmental ya. Nggak ada belas kasihannya sampai Yesus bilang ini yang ku kehendaki itulah belas kasihan, bukan persembahan. Persembahan itu gampang actually gitu. Sudah dengar kalimat ini, jangan ini ya, persembahan gampang. Kalau kita nggak persembahan itu kita keterlaluan berarti gitu. Karena persembahan itu menurut Tuhan Yesus itu paling gampang gitu. Persembahan itu urusan paling sederhana gitu. Yang lebih ini ya Pak, lebih dituntut di sini adalah belas kasihan. Orang bisa persembahan nggak ada belas kasihan itu bisa. Tapi orang kalau punya belas kasihan nggak persembahan, ya itu nggak mungkin sih. Gimana orang punya belas kasihan nggak persembahan itu gimana caranya? So di dalam belas kasihan itu termasuk persembahan, tapi di dalam persembahan nggak tentu ada belas kasihannya. Ada orang persembahan sebetulnya menghina gitu ya. Ada orang persembahan supaya dia kelihatan di atas, lebih sombong, rasa dia lebih superior dengan orang yang sebagai orang yang persembahan dan seterusnya. Kekudusan yang tanpa kasih ya saya akan membawa kepada model kerohanian yang ya tadi ya kita bilang merciless, judgmental, self righteous, merasa benar sendiri ya.
akhirnya nggak pernah mengaku salah ya. Saya bukan seksis ya, saya seperti yang seringkali dibilang orang, women are always right. Ya, hati-hati ya, saya. Itu kalimat luar biasa ngawur itu, bukan karena saya laki, saya benci ya, bukan. Tapi women are always right. Itu self righteousness ya, itu benar-benar self righteousness. Ya ini adalah model yang nggak ada kasih. Nanti kita bahas di bagian berikutnya saya. Kasih itu memungkinkan kita untuk bisa confess kita punya sin, kekurangan, kelemahan. Justru karena ada kasih gitu. Yang membuat orang itu nggak berani mengaku, nggak berani say sorry. Itu adalah karena dia itu nggak mengenal kasih sebetulnya. Tapi bagian lainnya. Satu lagi ya, kekudusan yang tanpa kasih, ya, mercilessness, self-righteousness, judgmental, ya, nggak ada belas kasihan tadi. Tapi juga hipokrisi. Hipokrisi karena apa sih? Ini ya pura-pura kudus, padahal sih sebenarnya nggak kudus-kudus banget sih gitu. Kalau dalam bahasa Jerman ada istilah namanya Scheinheiligen, ya, itu nggak ada terjemahannya kan. Scheinheiligen, shine itu tampaknya gitu, apparently, seemingly holy, kayaknya kudus gitu, padahal ya itu bukan kudus gitu. Hati-hati ya saya jadi orang Kristen yang kelihatannya kudus gitu, kelihatannya kudus, wah ini apa persembahan tadi ya, tugas di liturgi atau apa gitu, atau event penginjilan. Persekutuan doa. Ya, ini bukan mendiscourage saudara persekutuan doa, penginjilan, persembahan. Bukan, saya bukan kesana arahnya itu. Tapi melakukan itu ternyata terus kemudian di rumah itu ya nggak ada belas kasihan gitu. Di rumah dia itu mau menang sendiri, nggak pernah mau bisa ngalah gitu. Dan dia melayani orang kayak begini melayani. Hipokrisi, kemunafikan. Banyak orang tersandung ya. Banyak anak-anak muda itu tersandung karena ini, termasuk mungkin anak-anak kita. Tuh, Pak Tong suatu saat pernah ditanya, ini apa? Bagaimana ya kita sebagai orang tua kita mendidik anak, padahal kita tahu kita sendiri juga punya kelemahan. Ini berat loh saya pertanyaan ini kan ya. Gimana saudara kan kita orang tua, kita punya anak, kita mendidik anak, tapi kita sendiri punya kelemahan. Gimana dong? Lihatlah pada Yesus, jangan lihat saya. Lah masalahnya saudara yang di rumah terus bareng dia, saudara bilang lihatlah Yesus, lu keluar aja lah, saudara nggak usah tinggal di rumah ini gitu. Ya nggak bisa, saudara itu kayak gitu. Lihatlah pada Yesus itu kadang-kadang jadi excuse gitu ya. Lihatlah pada Yesus, saudara yang tempelengi gitu ya, sambil tempelengi sambil lihatlah pada Yesus, jangan lihat saya yang ngamuk-ngamuk kayak gitu. Ya nggak bisa lah saudara itu. Gimana nih kayak gini? Gimana gitu? Kemungkinan yang lain adalah ya ini jaga image. Kelihatan Scheinheilige tadi ya. Wah, ini melayani pendeta ini ya, jangan kurang ajar loh. Bukan cuma apa-apa, ini pendeta gitu misalnya, ya, pakai baju hitam kurang ini ya, collar yang putih di atas, tambah jas perfect sudah gitu. Ya nggak menolong lah kayak begini gitu, jaga image sok rohani gitu, main otoritas rohani ya. Akhirnya bikin anak itu jadi pahit gitu. Papa mama saya sih melayani, tapi di rumah ya gitulah. Di rumah jadi setan, dia bukan pelayan. Dia nggak pernah melayani saya. Di gereja dia melayani, di rumah dia menelantarkan saya. Gimana saya kayak gini nih? Maka apa dong jawabannya ya? Kutip pendeta Stephen Tong ya. Satu kata aja saya, jujur. Kita nggak bisa kok saya tampil tanpa kelemahan itu nggak mungkin. Apalagi dengan orang yang serumah dengan kita. Gimana caranya? Kalau saudara sopan sama, nggak ada becak ya di sini ya, sama apa gitu, tukang parkir gitu ya, apa orang yang kasir di supermarket, saudara bisa gitu, ketemu cuma 2 minggu, 3 minggu sekali atau apa gitu misalnya. Ya oke, saudara kelihatan rapi gitu ya, kelihatan wah ini orang lemah lembut, bisa, itu bisa diatur. Gitu. Tapi kalau dengan orang di rumah, ya nggak bisa loh saya. Gimana cara ngaturnya gitu? Itu saudara akan kelihatan apa adanya lah pasti gitu. So gimana kita bisa tampil perfect di depan orang-orang yang ada di sekitar kita yang paling dekat dengan kita, ya nggak mungkin, memang kita nggak perfect. So kata kuncinya apa? Ya jangan hipokrit, tapi ya jujur gitu, jujur. Anak itu bisa melihat bahwa kita juga ada kekurangannya, tapi kita hidup di dalam pengampunan Tuhan dan kita menghidupi cerita pertobatan terus-menerus ya, pertobatan terus-menerus. Unending repentance ya. Tapi juga dari perspektif kasih karunia Tuhan yang selalu menutupi gitu. Ya ini yang perlu dilihat oleh anak gitu.
Papa saya bukan perfect, mama saya bukan perfect, tapi dia serius di dalam kekudusan dan dia percaya pengampunan Tuhan. Ya sudah itu gitu. Itu namanya jujur. Gitu. Bukan kekudusan yang nggak ada kasih Tuhannya, tapi juga bukan kasih yang tanpa pertobatan. Bagian kedua saya. Sekarang kita mau bicara tentang kasih Allah ya. Kasih Allah. Kita baca 1 Yohanes 4 ayat 8 dan ayat 16. 1 Yohanes 4 ayat 8 ayat 16. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Bisa nggak saya orang bilang dia ada di dalam Allah tapi nggak bertumbuh di dalam kasih? Bisa nggak orang dia bilang saya di dalam Allah, saya di dalam Yesus, di dalam Kristus, tapi dia nggak di dalam kasih? Bisa nggak itu? Nggak bisa kalau menurut ayat ini kan ya. Nggak bisa. So, saudara melihat di sini ya, pengenalan akan atribut Allah itu mengubah kita untuk masuk ke dalamnya gitu. Itu namanya pengenalan gitu. Pengenalan itu bukan cuma tahu. Ya saya tahu sih Tuhan tuh Maha Kasih. Saya tahu, saya tahu gitu. Kalau saya sih enggak ya, memang Tuhan sih mengasihi, saya sih enggak. Saya penuh kebencian. Saya kalau lihat orang itu saya langsung bagi mana saya senang, yang mana enggak senang. Tapi saya tahu Allah itu Maha Kasih. Tahu kok saya itu. Itu saya belajar di doktrin reform alam. Apa saya kayak begini ini apa gitu. Itu bukan tahu namanya, itu enggak kenal gitu, enggak kenal sebetulnya. Alkitab enggak pernah tertarik dengan model pengetahuan kayak begini, enggak pernah tertarik. Alkitab sama sekali nggak tertarik dengan pengetahuan doktrin yang seperti ini. Nggak tertarik sama sekali gitu. Karena apa saya? Ya karena nggak mengubah. Karena nggak dihidupi gitu. Akhirnya model kognitif proposisional ya. Nggak menjadi satu cerita yang menguasai kehidupan kita. Enggak gitu. Saudara percaya Injil ya. Saudara percaya Injil yang penuh belas kasihan. Tapi kita susah belas kasihan sama orang. Ya apa-apaan ini kayak begini. Saudara percaya Injil yang nggak memandang muka ya, semua orang itu sama pendosa. Tuhan nggak memandang muka, tapi kita memandang muka. Lihat orang itu beda-beda. Hati-hati ini kayaknya orang potensial gitu ya. Ini kaya ini kayaknya gitu. Yang ini mah ini kita nggak apa-apa sebuah muka nggak masalah ini nggak penting dia nggak ke gereja ini juga nggak apa-apa gitu. Ini Injil saya. Ini bukan Injil ini bukan. Ini apa-apaan saya Injil kayak begini ini. Sekali lagi ya saya, kita nggak tertarik dengan ini, dengan pembelajaran doktrin yang merely kognitif dan proposisional ini model apa ini ya, yang nggak membawa kita ke dalamnya. Saya sekali lagi ya, bukan mengajarkan perfeksionisme, ini bukan untuk mendiscourage saudara, tapi untuk membawa kita itu serius di dalam cerita pertobatan terus menerus. Waktu kita bicara kasih Allah, itu kita bicara hidup di dalam kasih. Otherwise, kalau nggak seperti itu, ya berarti kita nggak mengenal Allah, nggak mengenal sebetulnya gitu. Meskipun kita somehow tahu Allah itu kasih, oh itu kan Westminster Confession chapter 2 ya, paragraf pertama, bahkan tahu lagi atribut kata berapa gitu ya. Sudah dihitung sama dia. Tapi lalu apa gitu? Kalau nggak membuat kita lebih mencintai, kalau kita nggak bertumbuh di dalam cinta kasih, kalau kita itu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita nggak semakin mengasihi, kita tuh nggak bertumbuh loh sebetulnya itu. Saudara jangan bilang bertumbuh di dalam datang ke PA wanita, nggak ada itu. Bertumbuh kok bertumbuh di dalam datang PA wanita, apa itu maksudnya gitu? Bertumbuh di dalam memainkan not piano lebih banyak, nggak ada itu. Bertumbuh di dalam main piano notnya lebih banyak, maksudnya apa itu? Gak pernah ada itu sih. Itu gak harus pertumbuhan itu. Stuck. Bertumbuh di dalam apa. Saudara bisa tambahin sih kegiatan-kegiatan rohani ya. Yang tumpuannya banyak. Tapi gak membuat kita bertumbuh di dalam kasih kepada Allah dan kepada sesama. So, 1 Yohanes 4 ayat 8 ini mengatakan kepada kita dan 16 ya. Kasih Allah memenuhi kita. Lalu kita dapat mengasihi sesama kita dengan bebas. Betul-betul mengasihi Allah juga, mengasihi Allah, mengasihi sesama. Itu bebas, bukan transaksional. Saudara mengasihi yaitu tulus mengasihi. Ada orang mengasihi ya, mengasihi itu loh tadi kayak store good works itu tadi gitu. Tanam jasa gitu. Gak usah jauh-jauh lah, gak usah pikir jauh-jauh seperti kayak pengemis di jalan. Anak kita aja, anak kita atau suami atau anak gitu. Saudara bisa nggak mengasihi secara tulus itu?
Kalau kita mengasihi, saya sudah masain kamu loh. Nah, kan store kan ini kan konsepnya kan. Ini saya sudah masain kamu loh. Ini kan ada terusannya kalimat ini kan ya. Saya sudah masain, terus lo kenapa? Ya nggak apa-apa, cuma kasih tahu aja. Saya sudah, kan bukan ini terusannya, pasti bukan itu kan. Bukan itu terusannya. Kenapa engkau memperlakukan saya? Nah, kayak itu kan terusannya ke sana itu. Transaksional kan berarti gitu. Katanya mengenal kasih Tuhan. Tapi waktu kita mengasihi, nah ya banyak pancingan deh, banyak pancingan. Akhirnya terus kemudian kita banyak kekecewaan gitu. Banyak kekecewaan karena kita nggak mengasihi tulus sih soalnya gitu. Kita mengasihinya itu, iya, selalu ada undangan baliknya gitu ya. Ntar kalau nggak dapet, kita sakit hati lah, kecewa lah, nggak merasa dihormati dan sebagainya. Ini lucu ya kayak begini nih. Tanpa mengenal kasih Allah, kalau kita nggak mengenal kasih Allah, ya saudara perhatikan ini poin berikutnya. Kita akan menuntut kasih yang sempurna dari manusia yang berdosa. Dan ini kasihan deh orang seperti ini ya. Sekali lagi ya, saya nggak usah jauh-jauh, konteks keluarga aja ya. Suami dan anak saudara gitu. Apalagi harapan dari mertua, lebih susah lagi ya. Jadi suami anak aja repot dan ngalahin mertua gitu. Iya. Ada orang pengharapannya nggak realistis gitu ya. Dia memberhalakan keluarganya. Dia mau supaya suaminya itu mencintai dia dengan sempurna. Itu kan posisinya Allah ya. Aduh. Siapa yang bisa mencintai sempurna itu kalau bukan Allah saya. Tapi kita menuntut ya manusia menerima, mengasihi, mengerti, mengampuni dan sebagainya seperti Allah. Ya good luck lah. Ya silakan aja sudah mencoba ke sana gitu. Nggak bakal ada keberuntungan sih. Yang ada adalah sakit hati gitu. So kalau kita nggak kuat ya di dalam pemahaman kita tentang kasih Allah, kita itu akan mengemis kasihnya manusia nggak habis-habis loh, nggak habis-habis. Terus kemudian air mata juga nggak habis-habis. Karena setiap kali mengemis cinta kasih itu kecewa lagi kecewa. Kok ini gini, ini bukan yang saya harapkan, bukan kayak begini. Akhirnya terus penuh dengan keluhan ini apa ya, caci maki dan apa ini, kekecewaan terus menerus. Kenapa? Sederhana dia nggak mengenal kasih Allah. Kasih Allah itu nggak real di dalam kehidupannya. Makanya dia desperately harus dapat kasih daripada orang yang di sekitarnya. Harus gitu. Ya, di gereja juga kayak gini. Di gereja dia ada di gereja. Dia mengharapkan gereja itu mengasihi dia. Seluruh gereja harus mengasihi dia. Ya nggak ada Allahnya sebetulnya. Ke gereja, iya ke gereja. Tapi dia nggak pernah mengerti kasih Allah. Gitu. Kalau dia mengerti kasih Allah, lain kehidupannya. Saya bukan berarti terus kemudian di dalam gereja, di dalam keluarga saudara nggak boleh ada pengharapan sama sekali ya. Bukan itu ya. Tentu sebagai manusia yang berelasi ya kita adalah pengharapan-pengharapan. Tapi poin yang saya mengatakan adalah saudara mendapat kepenuhan, kecukupan itu dari kasih Allah. Ya. Itu Paulus mengajarkan kalimat yang sangat radikal ya saudara ini apa? Dengan tekanan ayat 35. Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Nah sekarang saudara lihat listnya berikutnya ya. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Lalu 38, ini juga boleh ditekankan ya. Kita baca bersama-sama ya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, 39, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ya, kekristenan itu apa sih, saya? Kekristenan itu apa? Ini loh, saya. Kekristenan itu adalah konten dengan kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Sudah, titik. Sederhana sekali ya, saya. Yang lain itu boleh nggak ada gitu. Yang lain itu boleh berantakan mau apa? Satu saja ya, yaitu apa? Kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Itu yang nggak akan pernah bisa ditarik. Itu yang nggak akan pernah boleh pergi ya. Kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Mau ada penindasan lah, malaikat lah, apalah setan lah, pemerintah ada apa ini, of no issue. Satu saja,
Kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Sudah, ini kekristenan. Tapi di dalam kehidupan kita kan memang banyak berhala ya saya. Ini kita perlu bertumbuh ya, di dalam penyembahan yang sejati. Mengenal kasih Allah, kecukupan kasih Allah. Gitu. Kadang kita ya bilang kasih Allah sih kita bukan gak menghargai. Tapi kita bisa bilang kasih Allah dinyatakan kalau saya sehat. Ya kan? Kasih Allah dinyatakan kalau suami saya sungguh-sungguh mencintai saya. Coba baca lagi saya ayat-ayat ini. Ayat ini bicara penindasan. Apalagi saya kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Bukan cuma orang yang kurang mengasihi kita, saya apa artinya sama pedang, bahaya, ketelanjangan, kelaparan, penganiayaan dan sebagainya. Ini cuma anak yang kurang menghormati kita. Cuma itu tok kan. Baru ini doang kita sudah Allah di mana kasihmu, anak saya kurang menghormati. Aduh saya. Gimana ngomongin kasih Allah kayak begini gitu. Gereja nggak peduli pada saya gitu. Di mana kasih Allah gitu kan ya. Ya ini orang yang nggak bertumbuh. Kalau dia bertumbuh itu dia cukup dengan kasih Allah. Ini bukan retorik loh saya, bukan. Ini dialami oleh Paulus. Dia menyaksikannya waktu dia menulis surat Roma ini ya. Segala sesuatu itu mau seperti apapun ya, terserah. Tapi satu yang nggak mungkin ditarik daripadaku, yaitu kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Itu sudah semuanya. Saya bisa hidup hanya dengan ini saja gitu. Saudara kok bisa ini ya bertumbuh ke arah sini ya, seperti kematangan rohani Paulus, kita luar biasa bahagia, saya betul-betul bahagia. Kita mengasihi orang lain itu benar-benar nggak ada pengharapan ya. Di dalam hidup kadang-kadang dilukai orang lain, ya sudahlah orang kita tertutup dengan kasih Allah. Tapi kalau saudara nggak ada kasih Allah, waduh saudara sudah dilukai, wah bisa sakitnya, terus kemudian gimana caranya menegakkan keadilan gitu. Mesti membalas orang ini ya, mesti kena disiplin gereja dan sebagainya. Waduh, akhirnya jadi rumit ya, saya rumit gitu. Jadi rumit, karena apa saya? Ya karena dia nggak terlalu mengenal kasih Allah. Jawabannya sederhana, nggak terlalu mengenal kasih Allah, sudah itu aja gitu. Paulus mengenal kasih Allah, dia yang mengenal kasih Allah, kehidupannya itu bebas, saya benar-benar bebas. Kalimat berikutnya saya, kasih Allah itu menolong kita untuk berani mengaku dosa di hadapan Tuhan. Precisely karena ada kasih gitu. Tadi saya bilang, women are always right deh. Kalau saudara menjalani ini kedengaran lucu, memang lucu kan ya, men to left. Kalau women always right. Ini kedengaran lucu, tapi ini sebenarnya narasi yang menyesatkan ya, itu narasi self righteousness gitu. Saudara sudah salah gimana pun salah, akhirnya suami yang harus bertanggung jawab. Ini orang kucing li ya, nggak ada sense itu, maksudnya nggak ada ini ya, nggak ada ini nih saya, nggak make sense gitu ya. Terus kenapa ya saya orang seperti kayak gini? Kenapa bisa terjadi seperti ini ya? Nggak pernah mau rasa salah ya? Ya karena nggak mengenal kasih Allah. Cuma orang yang mengenal kasih Allah yang berani mengaku dosa. Cuma orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah yang penuh dengan cinta kasih itu berani tampil dengan kelemahannya. Saya bukan bilang pameran kelemahan loh, bukan itu ya. Tapi dia boleh tampil dengan kekurangan kelemahannya karena dia tahu dia diampuni gitu. So dia bebas di dalam tampil berserta dengan ketidaksempurnaannya. Karena kasih Allah itu menutupi gitu dalam hal ini. Tapi celakalah orang yang gak kenal kasih Allah. Wah, dia harus selalu tampil sempurna, saya menipu diri dan menipu sesama gitu. Saya harus setiap kali tampil, saya harus selalu jadi teladan gitu. Nggak mengenal kasih Allah soalnya gitu. Nah, dia harus selalu mendapatkan gambaran daripada orang lain bahwa dia itu sempurna sebisa mungkin ya. Karena dia memerlukan pujian dan penerimaan dari sana. Sekali lagi ya saya, orang yang sungguh-sungguh mengenal kasih Allah, dia berani tampil berserta dengan kelemahan dan kekurangannya, mengaku dosa. Coba sudah baca Mazmur 51 ya. Mazmur 51 yang terkenal itu dimulai dengan kalimat Mazmur 51 dimulai dengan kalimat kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Daud itu mengenal Allah yang penuh dengan kasih setia. Daud itu mengenal Allah
sebagai Allah yang memiliki rahmat yang besar, makanya dia bisa mengaku dosa. Saudara. Tapi kalau saudara nggak percaya, saudara nggak betul-betul menghidupi Allah itu penuh dengan kasih setia dan rahmatnya besar, kita akan enggan dosa, mengaku dosa. Say sorry ke sesama, itu enggak banget gitu. Say sorry ke Tuhan juga enggak juga. Karena apa ya? Karena ya dipenuhi ada Allah Kudus, saya mesti kasih setoran gitu. Saya mesti doa berapa jam, saya mesti bawa berapa jiwa, baru Tuhan itu mengasihi saya. Ini bukan Allah yang di dalam Alkitab saya, ini Allah yang lain sebetulnya gitu. Hati-hati ya saya, ini berjalan di dalam jalan yang sempit ya. Saudara ke kanan itu kesesatan, ke kiri juga kesesatan. Kasih Allah menolong kita untuk nggak menjadi orang yang selalu merasa benar, yang nggak pernah bisa mengalah. Ya. Itu orang yang nggak mengerti kasih Allah. Saya. Kalau orang mengerti kasih Allah, dia bisa mengalah. Kenapa? Ya karena mengalah bukan the end of dia punya kehidupan kan, dia di dalam kasih Allah tetap dikasihi gitu. Tapi di dalam dunia yang penuh dengan kompetisi yang urusannya cuma kalah menang kalah menang gitu ya. Ya siapa sih yang mau kalah? Lebih baik kalah atau menang? Ya menang lah pasti gitu. Siapa yang mau kalah ya? Saya nggak mau ya kalah, saya harus menang gitu ya. Akhirnya harus menang terus kan ya. Ya makanya nggak mau mengalah gitu. Tapi orang yang mengenal kasih Allah, kalah itu nggak ada masalah sudah. Saya kadang-kadang ini ya, saya pernah bukan di sini ya, by the way, bukan di sini. Saudara main ini saya main sport ya. Ada orang itu yang main sport itu serius gitu ya. Gak bisa kalah itu orang gitu ya. Pokoknya dia kalau kalah gitu dia seperti kayak waduh selalu pertaruhan mukanya semuanya hancur. Mungkin malam itu dia susah tidur dan sebagainya. Bingung ya orang kayak begini ya. Padahal cuma main apa sih? Main catur, main pingpong, main badminton, tapi itu pun dia harus menang gitu ya. Karena di dalam kehidupannya semuanya harus menang gitu. Dia nggak bisa terima kekalahan. Aneh ya saya, ini borderline sakit jiwa sih sebetulnya itu. Tapi kalau orang itu mengerti cinta kasih Tuhan, ya sudah terus kadang-kadang kalah main pingpong nggak ada persoalan kan. Tidur aja karena bikin kita tidur nyenyak kan. Karena kita dicintai Tuhan, bukan karena kita menang pingpong ya. Kasihan sekali tuh orang ini apa. Kalau dia tidurnya nyenyak, baru kalau dia bisa belanja lebih banyak daripada orang lain. Saya belanja lebih banyak daripada orang lain. Saya tidur lebih nyenyak. Kasihan banget orang kayak begini ya. Sekali lagi ya saya, orang yang mengenal kasih Allah, dia bisa mengalah, gitu. Dia nggak harus selalu menang. Gitu. Hidup ini juga bukan tentang kalah dan menang ya, bukan. Tapi tentang dikasih Tuhan. Orang yang tenggelam di dalam kasih Allah, itu akan menolong dia untuk melupakan dirinya. Saya sudah sering bahas ini saya di sini. Dia nggak terlalu sadar akan dirinya, akan perasaannya, gitu. Akan keberadaan dirinya. Nggak gampang untuk playing victim gitu loh saya. Ya, karena dia mengasihi orang lain dengan bebas, mengasihi Allah, mengasihi sama. Dia sendiri tenggelam di dalam cintanya Tuhan. Orang yang tenggelam di dalam cintanya Tuhan itu sudah secure bahwa dia dicintai. Dan karena itu waktu dia mengasihi sebagai sesuatu yang, misalnya Pak Tong, luber ya, luber keluar gitu. Karena dia dicintai, makanya dia mencintai gitu. Itu kasih yang keluar itu di dalam bentuk yang luber keluar ya. Karena dia penuh dengan kasih dari Tuhan. Tangki kasihnya itu penuh itu. Siapa yang bisa memenuhi tangki kasih itu? Sekali lagi ya, saya bukan suami saudara loh ya. Bukan, tapi terutama adalah Tuhan gitu. Saudara jangan mengharapkan suami saudara itu bisa mengisi tangki kasih itu sampai penuh, itu pengharapan rada konyol menurut saya gitu. Tentu wajar kalau saudara mengharapkan dicintai oleh suami, ini nggak salah sama sekali ya saya. Bukan itu poin saya. Tetapi yang bisa mengisi kasih sampai kepada kepenuhan kedalaman itu Tuhan, saya bukan suami gitu. Kalau kita tenggelam di dalam pengalaman dikasih oleh Tuhan, ya inilah menolong kita itu nggak terlalu self conscious ya. Hidup ini bukan tentang saya, hidup ini bukan tentang diri saya, tapi tentang Allah yang mengasihi saya dan yang saya kasihi, dan tentang sesama yang saya juga bisa mengasihi mereka. Mungkin terakhir tentang kasih Allah, setelah ini kita masuk ke kudusan Allah ya. Bagian yang terakhir. Tanpa kasih, spiritualitas saudara itu akan didorong oleh rasa ketakutan. Mentalitas Buddha ya. Hati-hati ya saya. Saudara itu ini
mengikut Yesus itu bukan karena ditakut-takuti ya, bukan. Itu orang yang nggak mengenal kasih Allah sebetulnya. Saudara berdoa, ntar kalau saya nggak berdoa saya akan dihakimi oleh Tuhan. Waduh, semuanya urusan dihakimi Tuhan gimana sih? Saya bukan mengatakan Tuhan nggak bisa menghakimi, tentu Tuhan memang akan menghakimi. Tapi kalau ada di dalam pikiran saudara dihakimi Tuhan, saya datang ke PA nih, kalau nggak datang ke PA dihakimi Tuhan. Ini jadi apa bawa ini dekorasi, kalau nggak kasih bunga juga dihakimi Tuhan. Semua dihakimi itu, aduh. Tuhan saudara kok nggak menarik kayak begini ya? Tuhan saudara itu nggak menarik sama sekali loh. Sedikit menghakimi gitu ya, potong tangan atau apa gitu. Dan saudara juga jadi gitu, orang yang akhirnya menebar teror ya. Karena saudara nggak mengerti cinta kasih Tuhan. Yang ada adalah Tuhan yang kelihatannya cuma kudus ya. Tapi sekali lagi ya, kekudusan Allah yang tanpa kasihnya itu bukan Allah yang sejati gitu, bukan. Itu Allah yang berbeda. Allah yang lain. Seperti Allah yang kasih tapi nggak ada kekudusan, nah itu bukan Allah yang sejati. Allah yang kudus tapi nggak ada kasihnya, itu Allah yang lain, saudara. Bukan Allah yang di dalam Alkitab, bukan. Ntar saudara di dalam segala kerohanian saudara digerakkan itu lebih oleh driven to by fear itu, oleh ketakutan. Saudara bukan driven by love, bukan. Budak itu ya saudara, budak itu waktu dia bekerja taat merapikan barang itu karena ketakutan itu. Karena dia nggak ada relasi cinta, dengan Tuhan ya kan ya. Dia melihat Tuhan itu kejam gitu. Dia melihat di dalam hubungan itu selalu transaksional ya. Saya kerja baik maka saya digaji benar gitu. Kalau saya kerja buruk ya, kalau saya nggak nanti saya dihakimi, gaji dipotong ya, dipecat dan sebagainya. Ini penuh dengan ketakutan di spiritualitas kayak begini. Nggak menarik sama sekali gitu nggak membebaskan gitu. Lalu terus kemudian kita menghadirkan satu komunitas yang dipenuhi ketakutan juga akhirnya. Ketakutan kalau dihakimi Tuhan ya. Semuanya itu digerakkan, semua pelayanan kita digerakkan karena takut dihakimi Tuhan, bukan karena cinta gitu. Saudara, kalau kita punya anak yang seperti ini ya, saudara, kita sedih nggak sih? Anak, saudara masuk pintu tiba-tiba dibuka, lari sampai ke sandung-sandung gitu ya. Terus kemudian pintu dibuka, halo ma, gitu. Terus kemudian, wah ya, kenapa sampai mesti buru-buru? Iya, kok enggak, saya khawatir dipukul panci ntar gitu. Waduh sih. Dia bukain pintu karena takut kalau enggak keburu bukain pintu ntar kena pukul sama panci gitu. Saudara sedih enggak ya kayak gini ya? Anak saya kok kayak gini ya gitu. Jadi dia bukain pintu karena takut disebut. Saya memang pemukul panci gitu, maksudnya suka pukul-pukul panci ya itu ke kepalanya dia gitu. Sampai dia demikian ketakutan bukain saya pintu gitu. Karena takut dipukul panci gitu. Saya horor apa ya? Tapi orang Kristen memperlakukan Tuhan kayak begini, ini apa nggak menyedihkan itu? Tuhan itu seperti apa ya sebetulnya gitu? Tuhan yang tuntut nggak habis-habisnya gitu ya. Tuhan yang nggak pernah puas ya. Tuhan yang wants more and more. Kamu berdoa berapa jam? 3 jam. Mana bisa 3 jam? Kurang itu. 4 jam setengah harusnya. Waduh. Sudah ini Tuhan yang seperti apa yang kayak begini nih ya? Yang nggak pernah puas ya. Hati-hati loh saya. Ini jangan-jangan kita menciptakan Allah bayangan gitu, yang bukan Allah yang sejati. Itu seemingly gambaran Allah yang kudus, seperti ini Allah yang kudus, Allah yang murka, Allah yang menghakimi, tapi nggak ada kasihnya sebetulnya di dalamnya gitu. It cannot be the real God itu. Itu pasti bukan Allah yang di dalam kitab suci. Karena Allah adalah kasih. Ini sebaliknya, sekarang bagian terakhir ya, kekudusan Allah. Allah yang adalah kasih itu, sekali lagi ya, pinjam istilah Bonhoeffer, bukan kasih murahan ya, bukan anugerah murahan. Itu akan membawa kita bukan hanya mengasihi Allah kembali, tapi membawa kita kepada kekudusan. Itu Allah yang sejati. Allah yang mengasihi itu for sure bukan Allah yang bisa dipermainkan. Allah yang sejati adalah Allah yang akan menghakimi. Nah ini benar saudara. Nah, saudara mesti mengerti penghakiman Allah ini dari perspektif Allah yang maha kudus ya. Bukan tanpa kasih, sekali lagi ya. Tapi karena Allah adalah Allah yang tidak bisa dipermainkan, dia adalah Allah yang maha kudus. Kita membaca 2 bagian firman Tuhan, Yesaya 6 ayat 3 dan Revelation atau Wahyu 4 ayat 8 ya. Yesaya 6 ayat 3 ya. Yesaya 6 ayat 3. Saya baca, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Lalu kita membaca Wahyu 4 ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan sebelah dalamnya penuh dengan mata dan tidak henti-hentinya. Mereka berseru siang dan malam,
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. So, kekudusan itu atribut Allah, jelas dari 2 ayat ini ya. Tentu saja bukan cuma 2 ayat ini yang membicarakan kekudusan Allah, tapi 2 ayat setidaknya dari 2 ayat ini kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kudus. Nah, saudara kalau sampai membuka kembali yang Yesaya 6 ya, ini kita sudah sering bahas. Pengenalan akan kekudusan Allah itu akan membawa kepada pengenalan akan kenajisan diri. Sudah lihat ya, kontras ya di sini ya. Coba lihat Yesaya 6 yang tadi kita baca itu ya. Itu kan, by the way saya, ini kita biasa kalau di gereja kan menyanyi ya, kudus, kudus, kudus gitu kan ya. Itu kan lagu huli ya, sebenarnya terjemahannya kudus, kudus, kudus ya. Saya bukan suci, suci, suci ya, itu terjemahan lama gitu. Yang lebih baik adalah kudus sebetulnya gitu. Karena suci itu istilahnya lain sebetulnya di dalam bahasa Ibrani gitu. So kan kita menyanyi ya, saya kudus, kudus, kudus ya, holy, holy. Tapi kalau sudah baca holy, 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 kalau sudah baca di dalam Yesaya 6, itu yang menyanyi itu sebetulnya malaikat ya. Manusia itu nggak layak saya menyanyikan ini loh. Ini yang menyanyi itu malaikat. Lalu manusia itu apa saya? Manusia di sini ya diwakili oleh Yesaya ayat 4. Dia setelah mendengar itu ya, dia mengatakan celaka aku ini binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja. Saudara, orang yang sungguh-sungguh mengenal kekudusan Allah, itu bukan, lalu terus kemudian gak ada pemahaman kasih Allah ya. Sudah mengerti ya poin ini, saya mungkin mesti tulis ya. Orang sungguh-sungguh mengenal kekudusan Allah ya. Ini kan kekudusan atau kemahakudusan Allah ya. Orang yang sungguh-sungguh mengenal ini ya, itu ditandai bukan dengan tidak adanya kasih Allah. Ini salah Saudara, bukan itu. Tapi yang ada itu adalah ditandai dengan tidak adanya kekudusan diri. Tangkap Saudara ini poin ini bedanya. Orang, saudara mukanya seperti kayak nggak terlalu meyakinkan deh, seperti kayak kelihatan oke lah sebenarnya Pak, saya mesti jelaskan lebih sederhana itu. Sekali lagi ya saya, apa kita pelan-pelan aja ya. Anak-anak, orang yang sungguh-sungguh mengenal kekudusan Allah ya, itu bukan tidak ada kasih Allah, jadi dia harus ada, tetap ada kasih Allah ya. Yang nggak boleh nggak ada ya di dalam pengenalan akan kekudusan Allah itu adalah kekudusan diri, bukan kasih Allah yang nggak ada. Nangkep maksudnya? Kekudusan itu bukan tanpa kasih Allah. Maksudnya kekudusan Allah bukan tanpa kasih Allah. Kekudusan Allah itu tanpa kekudusan diri, bukan tanpa kasih Allah. Nangkep maksudnya? Tapi orang seringkali waktu bicara kekudusan Allah, yang nggak ada itu kasihnya gitu. Loh, apa urusannya ya? Kenapa kasih mesti nggak ada di sini gitu? Nangkep Pak? Bicara kekudusan Allah tapi nggak ada kasih. Loh kok bisa begini? Nggak pernah ada ini ajaran kayak begini dalam Alkitab. Akhirnya jadi mentalitas Buddha itu tadi, driven by fear ya. Karena saya lagi ngomongin kekudusan Allah, penghakiman Allah, murka Allah. Nggak boleh dong ada kasih Allah. Loh dari mana teori ini? Yang nggak boleh ada itu kekudusan diri, bukan kasih Allah yang nggak boleh ada. Kalau sudah membicarakan kekudusan Allah, tapi tetap bicara kekudusan diri. Ya ini berarti nggak bicara kekudusan Allah. Karena kekudusan Allah itu nggak bisa dibicarakan bersama dengan kekudusan diri. Nggak bisa Kekudusan Allah itu dibicarakan bersama dengan apa? Kenajisan diri ini. So, keberdosaan benar, kenajisan diri ya. Kalau kita sungguh-sungguh mengerti kekudusan Allah, saudara mengerti bahwa saudara itu luar biasa najis. Nah, disinilah masuk yang namanya kasih Allah, ya kan? Nah ini, makanya nggak bisa tanpa kasih Allah gitu. Kekudusan bukan tanpa kasih Allah. Kekudusan yang betul adalah tanpa kekudusan diri, alias bersama dengan kenajisan diri. Coba baca Alkitab saya, ini jelas sekali loh. Tapi saudara lihat di dalam kekristenan, di dalam gereja, ya, orang khotbah tentang kekudusan Allah, gak ada kasihnya di mana ini kasih Allahnya ya? Akhirnya jadi gambaran Allah yang menakutkan gitu. Tapi terus kemudian disertai juga dengan gambaran komunitas yang self-righteous gitu. Loh ini kekudusan apa ya ini kayak gini? Kekaru-karuan loh ini teologi gitu. Bicara kekudusan Allah tapi sendiri juga merasa righteous juga. Mana kekudusannya? Kekudusan Allah di mana? Gak cocok dengan Yesaya. Yesaya gak pernah merespons dengan, oh puji Tuhan, engkau adalah Allah yang kudus. Bersama dengan engkau aku juga kudus gitu. Mana Mana tunjukin saya, mana?
Nggak ada itu. So kalau saudara betul-betul mengerti ya kekudusan Allah, the more kita mengerti the holiness of God, the more kita ini merasa jijik dengan diri sendiri. Gitu. Ini respons yang benar. Dan ini nggak bisa dibuat-buat, betul-betul nggak bisa dibuat-buat. Ini bukan menghipnose diri, ya, saya ini jijik, najis. Ini bukan. Ini bukan berbicara dengan diri sendiri kayak orang gila kayak begini. Bukan. Ini betul-betul satu encounter yang real dengan kekudusan Allah itu membawa saudara kepada perasaan yang luar biasa kotor, betul-betul kotor. Gitu. Maka orang di dalam kehidupannya yang nggak merasa najis, nggak merasa kotor, saudara tahu deh kenapa kan ya? Jangan lihat orang lain ya, lihat kita sendiri aja. Gitu. Kalau saudara dan saya, ya kita nggak merasa terlalu kotor, persoalan di mana? Kita nggak terlalu mengenal kekudusan Allah berarti gitu. Sedih ya saya. Orang yang di dalam kehidupannya itu merasa superior, ya kerohaniannya lebih baik daripada orang. Ini orang nggak mengenal kekudusan Allah berarti gitu. Karena orang kalau sungguh-sungguh mengenal kekudusan Allah, responsnya itu bukan itu. Gitu. Soalnya saya khawatir kalau gereja makin lama makin merasa benar. Ya. Itu gereja yang makin gak mengenal kekudusan Allah. Pasti makin gak mengenal kekudusan Allah. Saudara. Kalau di dalam ibadah, saudara datang ke gereja, lalu saudara pulang dengan perasaan benar, ini masalah. Benar sendiri maksud saya, perasaan dibenarkan sih gak salah gitu. Itu loh, saya seperti ceritanya Tuhan Yesus, ada orang datang ya, merasa diri benar, setelah itu dia pulang. Gitu. Yang satu datang pukul-pukul, Tuhan saya orang berdosa, kasihani saya orang berdosa. Dia yang pulang dengan dibenarkan oleh Tuhan. Kan. Tapi yang satu itu pulang dengan tidak dibenarkan oleh Tuhan, karena sudah merasa benar. Berarti orang ini apa saya? Dia nggak mengenal kekudusan Allah berarti, nggak mengenal. Lalu teori doktrinnya, aduh saya segudang gitu misalnya. Ya inilah. Ya inilah persoalan kekristenan, saya. Katanya mengenal doktrin apa, saya itu kognitif proposisional model gak jelas kayak gini. Di dalam Alkitab, saya waktu bicara doktrin ya, nggak ada impact itu nggak pernah, saya nggak ada. Setan pun ketakutan gitu, setan pun deh, setan loh saya. Tapi sekarang kita bisa menciptakan semacam doktrin yang nggak ada transformasinya. Ini di dalam setan pun itu nggak terjadi, sudah. Heran ya, bisa ada spiritualitas yang lebih kacau daripada spiritualitas setan. Ini menakutkan luar biasa loh. Setan itu tahu Tuhan itu kudus, dia itu satu, dan dia gemetar. Alkitab bilang dia gemetar. Tapi sekarang ada katanya orang Kristen, katanya mengenal Allah yang Maha Kudus, dan dia nggak gemetar. Gitu. Dan nggak gemetar bukan karena dia sangat mengerti kasih Allah, bukan. Karena dia nggak terlalu mengerti kekudusan Tuhan itu apa gitu. Nggak mengertinya di mana sih? Dia banding-banding dengan orang lain. Superioritasnya itu lahir ya karena dia itu nggak melihat Allah, nggak melihat kekudusan Allah, nggak melihat standar kekudusan Allah, maka dia lihatnya sama orang lain. Saudara, kalau saudara lihat sama perbandingan dengan orang lain, mungkin saudara memang benar bisa lebih baik loh. Itu betul kok. Saudara nggak ngambil suaminya orang lain. Siapa di sini? Nggak ada kali ya. Jangan ada ya. Waduh, kalau ada saya kaget juga. Siapa di sini ngambil suaminya orang lain? Nggak ada kan ya? Nggak ada ya? Ya, oke. Ada istri ngambil suaminya orang lain? Ada kan ya? Saudara lebih baik nggak? Saya tanya. Saudara lebih baik, benar gitu. Saudara boleh loh ngomong saudara lebih baik. Benar itu, secara objektif saudara lebih baik. Saya nggak pernah ngambil suami orang lain. Ini ngambil istri orang lain gitu. Suaminya orang lain ya. Ambil istri orang lain lebih ini lagi ya, itu sama jenis berarti ya. Saudara lebih baik di dalam hal ini, iya gitu. Saudara utang selalu bayar, ada orang utang nggak bayar-bayar gitu ya. Nah, mungkin saudara lebih baik, mungkin gitu. Tapi lebih baik ini karena apa saudara? Karena perbandingan dengan orang lain gitu, bukan karena saudara berdiri di hadapan Tuhan kan. Nah ini loh. Maka spiritualitas yang merasa superior itu kenapa saudara? Kayak gini nih kenapa terjadi gitu? Kenapa ada satu komunitas Kristen merasa lebih baik daripada komunitas yang lain? Kenapa saudara? Jawaban saya sederhana, karena nggak mengenal kekudusan Allah. Ya sudah itu jawabannya. Ini adalah komunitas yang tidak mengenal kekudusan Allah. Kalau mengenal kekudusan Allah, dia nggak begini. Saudara. Urusannya itu bukan dengan perbandingan dengan yang lain, urusan itu perbandingan dengan Tuhan. Dan saudara selalu gagal kok perbandingan dengan Tuhan. Selalu, saudara, selalu. Ini namanya pertobatan terus-menerus. Ini perasaan ketidaklayaan ini terus-menerus. Ya. Paulus bahkan mengatakan, ya itu menurut komentari lumayan konsensus ya,
itu bukan Paulus waktu dia masih muda, waktu dia hidup dalam kedagingan. Paulus sedang mateng-matengnya. Dia mengatakan di antara manusia berdosa, aku yang paling berdosa. The more saudara bertumbuh ya, the more saudara itu di dalam Kristus, semakin kita itu dipersekutukan dengan Kristus, semakin kita merasa berdosa, semakin gitu. Makanya merasa diri semakin kudus, semakin lumayan, semakin mencintai Tuhan. Ini spiritualitas omong kosong semuanya gitu. Ini spiritualitas yang menjauhkan kita dari kekudusan Allah sebetulnya gitu. Menakutkan ya, saya model kekristenan kayak begini. Saudara dan saya sama sekali nggak kebal, saya sama sekali. Karena begitu kita kehilangan visi kekudusan Allah, yang akan masuk menggantikan itu adalah orang-orang yang lebih buruk daripada saudara. Sekali lagi ya, saya. Begitu saudara kehilangan visi kekudusan Allah, yang akan masuk menggantikan itu adalah orang-orang yang lebih jelek daripada saudara. Supaya saudara itu ada di atas setelah itu. Nah inilah namanya spiritualitas Pharisaism. Ya ini precisely gitu. Orang Farisi itu bukan pelacur. Ya memang mereka bukan pelacur sih. Di dalam hal ini mereka boleh dikatakan lebih baik daripada pelacur. Orang Farisi itu bukan tax collector, bukan pemungut cukai. Bukan. Di dalam hal ini dia lebih baik. Ya, lebih baik, boleh dikatakan lebih baik memang gitu. Tapi persoalannya di mana gitu? Persoalannya bukan karena mereka salah, mereka bilang lebih baik. Persoalannya adalah karena mereka nggak pernah melihat diri mereka itu di dalam perspektif kekudusan Allah. Sehingga manusia seringkali merasa dirinya lebih kudus daripada yang lain. Karena membanding-bandingkan dengan orang lain, bukan di hadapan Allah. Hati-hati ya saya, jadi gereja yang suka membandingkan diri dengan gereja yang lain. Hati-hati saya, hati-hati. Gereja itu harusnya meletakkan dirinya itu di bawah terang kekudusan Allah. Gereja itu urusannya dengan kekudusan Allah, bukan dengan perbandingan gereja lain, bukan. Tapi dengan kekudusan Allah. Ini benar secara komunitas, ini benar juga secara individual. Ini benar juga secara keluarga. Saudara bisa merasa sombong dengan keluarga saudara, saudara mencibir keluarga yang mungkin nggak sebaik keluarga saudara. Mungkin benar nggak sebaik keluarga saudara mungkin lebih rapi. Nggak seberantakan keluarga yang lain. Dan saudara merasa lebih rapi gitu. Mungkin memang lebih rapi. Tapi keluarga saudara itu adalah di hadapan kekudusan Allah, bukan di hadapan keluarga lain. Mana ada gitu. Nilailah dirimu berdasarkan keluarga lain. Nggak ada, ayat kayak gitu nggak pernah ada gitu. Yang ada adalah menilai diri, menilai keluarga kita, menilai gereja kita, di bawah terang kekudusan Allah. Kekudusan Allah. Revelation 4 ayat 8. Tadi kita sudah baca ya, Wahyu 4 ayat 8. Kalau saudara meneruskan di dalam pembacaan ayat 9, ayat 10 ya. Saya baca ya terusannya. Tadi kan kita baca ayat 8. Setelah kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang sudah ada dan yang akan datang. Lalu 9. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Respons dari pengenalan akan kekudusan Allah itu apa, saudara? Ibadah. Sederhana ya, saudara, kalimat ini sederhana itu. Saudara menyembah Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan, dan ini natural ya, saudara. Saudara terpanggil ke sana gitu. Kita kadang ada saat di mana kita merasa ibadah itu seperti kayak kurang menarik. Waktu kita pergi pun juga mungkin merasa kayak berat dan sebagainya gitu ya. Tuh, mengajak anak sulit ya, seperti kayak tarik-tarian gitu. Kenapa saya? Jangan dijawab karena kurang rajin ya, saya. Kalau dijawab kurang rajin, kurang tekun, saya khawatir ntar kita masuk kepada model ini loh, moralisme loh, bukan yang betul-betul diajarkan Alkitab, tapi sekedar moralisme. Lalu datang sebelum waktunya, ya boleh saja gitu ya, tapi mungkin cuma moralisme gitu. Tapi kenapa saya? Orang itu enggak seperti Pemasmur, enggak seperti Daud ya. Aku mendahului mereka. Entusias berlari-lari ya, di pelataranmu ya. Waktu beribadah itu ada excitement gitu di dalam. Kenapa ini nggak ada? Jawabannya sederhana, saya nggak mengenal kekudusan Allah. Orang yang mengenal kekudusan Allah, yang tahu Allah itu sungguh-sungguh kudus, dia akan beribadah, saya. As simple as that. Waktu ibadah saudara melempem, waktu ibadah saudara itu nggak ada excitement ya.
Waktu ibadah saudara terasa berat, kering, dan sebagainya. Itu yang hilang adalah visi kekudusan Allah sebetulnya. Karena orang kalau begitu dia melihat kekudusan Allah, dia akan tertarik untuk beribadah kepada Tuhan. Dia akan meninggalkan berhala-berhala di dalam kehidupannya. Karena dia melihat Allah yang Maha Kudus. Kudus itu berarti satu-satunya. Nggak ada yang lain seperti dia. Ini berbeda daripada semua yang lain. Betul-betul berbeda. Cuma Allah yang seperti ini. Itu namanya kudus. Nggak bisa memuaskan seperti barang-barang di dunia ini. Bahkan barang-barang di dunia ini nggak bisa memuaskan seperti Allah memuaskan kita. Even orang-orang yang paling dekat dengan kita. Nggak bisa memuaskan kita seperti Allah memuaskan kita. Dia itu kudus di dalam pengertian. Dia berbeda dari semua yang lain. Nah ini ya saudara, membawa saudara kepada sikap beribadah. Ibadah yang hidup maksudnya. Bukan ibadah moralitas ya, bukan. Bukan tata krama Kristen, bukan adat istiadat Kristen, bukan. Tapi pengenalan akan kekudusan Allah. Poin terakhir saya dari 2 Timotius 2 ayat 21. 2 Timotius 2 ayat 21. Ini ayat yang ini ya, saya percaya menginspire beberapa waktu lalu dibahas oleh pendeta Stephen Tong di masterclass, disinggung maksudnya kaitan kekudusan di sini ya. Kita membahas ini mengakhiri perenungan hari ini. Kita baca bersama-sama ya, ayat 21. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai Tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Enggak tema ini ya. Tema apa? BCN atau NRITC ya ini? Oh, dua-dua ya. Dua-dua ya. Ayat 21 ini ya. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai Tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara jangan baca ayat ini di dalam pengertian yang salah, di dalam arti ini ya. Oh, jadi Tuhan pakai kita itu basisnya itu fondasinya adalah kekudusan saya. Bukan ya, bukan itu maksudnya. Maksudnya nggak mungkin banget ya, Paulus itu mengerti seperti itu kan ya. Masa Paulus nggak mengerti teologi anugerah yang benar lah gitu. Masa orang itu dipakai bukan karena anugerah Tuhan, tapi karena kekudusan dirinya. Ya pasti bukan itu. Jangan ditafsir ke sana gitu, itu tafsiran yang salah gitu. Tapi ini di dalam pengertian apa sih? Di dalam pengertian tanggung jawab kita ya. Dari sisi Tuhan. Ya, kalau kita melihat dari perspektif Tuhan, saudara boleh dipakai itu semata-mata karena kasih karunia, anugerah, belas kasihan Allah. Tapi seperti Bonhoeffer bilang ya, belas kasihan ini bukan chip ya. Ini dibayar dengan harga yang mahal. Responsnya itu saya definitely bukan chip gitu, bukan chip. Tadi ya, saudara masih ingat ya, tadi yang Tim Keller ada wanita ini. Itu radical grace maksudnya. Karena kita dibeli sepenuhnya oleh Tuhan dengan harga yang begitu mahal, maka saudara dalam milik Tuhan. Berarti apa saudara? Saudara dan saya seharusnya menyucikan diri, menguduskan diri. Ini namanya radical grace. Radical grace ditanggapi dengan radical response. Baru betul-betul kita mengerti apa namanya radical grace. Kalau ini kita bilang radical grace, tapi responsnya ya gitu-gitu aja ya, optional. Ya datang ya boleh, mau dipakai Tuhan boleh. Ya sebagian ya boleh. Ini bukan berarti saudara nggak mengerti radical grace berarti gitu. Saudara kalau membaca di dalam perumpamaan itu ya mutiara itu. Orang yang menemukan mutiara yang berharga itu dia jual semuanya. Dia mau dapat mutiara itu. Itu everything saya buat dia. Cerita kerajaan Allah itu everything. Jadi ini ayat saya jangan ditafsir sebagai basis saudara dipakai Tuhan karena saudara cukup suci gitu misalnya. Ini kan kacau ya kalau teologinya seperti ini. Tapi di dalam pengertian respons orang yang sungguh-sungguh mengerti anugerah yang mahal, kasih karunia yang mahal, dia akan menyucikan dirinya. Dia akan dikuduskan ya, dan orang yang dikuduskan dia dipandang layak untuk dipakai Tuhan. Jadi perhatikan ya, kekudusan itu bukan berhenti pada dirinya sendiri, tapi dikuduskan untuk apa sih? Untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, ada goalnya gitu yang lebih tinggi.
Saudara, bukan kudus demi status kekudusan, ya, kesempurnaan kekudusan itu sendiri, bukan. Tetapi supaya saudara boleh dipakai oleh Tuhan. Saya ambil contoh sederhana aja loh. Saya ini mungkin contoh kurang sempurna ya. Inilah saya ini contoh sederhana gitu. Ini apa namanya? Snowman merek ini. Ini namanya spidol. Di Indonesia nggak ada snowman saya kecuali di daerah itu gunung itu ya, di Irian Jaya itu, Papua. Ini spidol saya namanya. Spidol ini ya, ini baru bisa dipakai kalau dia berfungsi keluarin tinta kayak gitu kan ya. Kalau spidol ini sudah mau habis gitu ya, terus saya gini-gini nggak bisa keluar. Setiap kali mau tulis satu line mesti 5 kali gitu ya, baru kelihatan dari sana. Ya ini spidol nggak bisa dipakai kan ya, berarti ini. Karena apa saya? Ya nggak layak lah ini. Nggak layak. Karena sudah nggak bisa berfungsi lagi ya. Karena sudah nggak ada tintanya gitu. Nah ini loh saya, kehidupan yang dipenuhi dengan dosa, kehidupan yang dipenuhi dengan ini ya, ketidakkudusan, kenajisan, yang menolak pembentukan Tuhan, menolak penyucian diri. Lalu bagaimana ya Tuhan mau pakai itu gitu? Kan nggak bisa ya. Tuhan itu berhak untuk pakai yang bersih kan. Sederhana sebetulnya pengertiannya ya. Barang siapa menyucikan dirinya, kan kita bicara kekudusan Allah ya. Kekudusan Allah itu membawa kita kepada sikap menyucikan diri, menguduskan diri, dikuduskan oleh Allah, menguduskan diri dan dikuduskan Allah, dua-dua ya saudara. Supaya kita boleh dipandang layak untuk dipakai Tuhan. Saudara hati-hati sekali ya, jangan pernah mengerti ayat ini di dalam pengertian saya dipakai Tuhan. Oh berarti saya suci ya. Waduh ini bahaya sekali saya. Coba lihat kehidupan saya. Saya pelayanan loh di GRI Kelapa Gading. Ternyata berarti kalau saya pelayanan, saya berarti dipakai Tuhan. Kalau saya berarti dipakai Tuhan, berarti saya dipandang layak dong. Kalau saya dipandang layak, berarti saya suci. Wah kacau ya, ini kacau luar biasa loh kayak begini. Bukan ini loh, bukan kesana loh ya, ini ya. Saudara merasa saudara suci karena itu seperti kayak orang gini saya, orang yang kaya ya. Terus pikirkan, saudara perhatikan nih, dia kaya gitu. Ini kaya, harta saya ini berkat Tuhan atau berkat setan? Setelah saya pikir-pikir, ya pasti berkat Tuhan gitu kan. Karena kekayaan itu kan berkat Tuhan. So berkat Tuhan, berarti Tuhan memberkati saya gitu. Buktinya saya kaya gitu. Jadi Tuhan memberkati saya. Tuhan memberkati saya, itu berarti Tuhan berkenan kepada saya. Nah, saya logikanya ya. Sekali lagi ya, saudara kaya, saudara ada uang cukup, berlebihan bahkan, sudah bilang ini berkat Tuhan. Oh, berarti Tuhan memberkati saya ya. Atau saya tarik ke sini saudara. Saya tarik ke sana ya. Ini mundur maksudnya saya. Kita akan baca dari kiri ke kanan, saya tarik. Dari kiri ke kanan, balikin ya. Dari kanan ke, oh sudah betul berarti tadi. Dari kanan ke kiri ya, sekali lagi ya. Saya diberkati, berkati ini dari Tuhan. Oh, berarti Tuhan memberkati saya. Saya tarik mundur ya. Tuhan memberkati saya, berarti Tuhan berkenan pada saya. Karena kalau Tuhan nggak berkenan kepada saya, masa dia memberkati saya? Nah, maksudnya, karena Tuhan berkenan pada saya, makanya dia memberkati saya. Dia memberkati saya, makanya saya kaya. Berarti saya kaya, itu saya diberkenan Tuhan. Celaka saya kayak begini nih. Nah, Mbak, ada yang salah di sini. Sama seperti kalau sudah tarik seperti ini. Saya dipakai Tuhan. Saya dipakai Tuhan, saya ada pelayanan. Berarti saya dipakai Tuhan. Berarti Tuhan mau pakai saya. Berarti saya layak. Ya, karena kalau Tuhan nggak pandang saya, mana saya dipakai Tuhan, ya kan? Jadi saya layak. Saya layak itu berarti saya suci, saya kudus. Saya tadi sudah bilang ya, saya orang yang mengenal dirinya kudus itu dia nggak mengenal kekudusan Allah. Orang yang sungguh-sungguh mengenal kekudusan Allah itu merasa dirinya najis dan bukan cuma merasa, saya dia benar-benar yakin bahwa dia najis memang. Itu orang yang mengenal kekudusan Allah yang sejati, bukan merasa diri kudus. Tapi kalau ayat ini saudara tafsir kayak begitu, saya dipakai Tuhan, berarti saya dipandang layak, berarti saya kudus ya. Karena cuma orang kudus yang dipakai oleh Tuhan, Tuhan berkenan memakai orang kudus, makanya saya dipakai gitu kan. Ya. Ini saya. Ini bukan ayat ini, bukan gitu. Ini nggak tahu logika dari mana ini kayak begini. Sekali lagi ya saya. Jalan itu jalan yang sempit, jalan yang sempit. Orang tersesat itu pakai firman Tuhan loh saya. Orang bisa tersesat pakai firman Tuhan. Bukan pakai ayat dari setan, dari firman Tuhan. Tapi dengan penghayatan yang nggak diterangi oleh Roh Kudus. Akhirnya tafsir-tafsir sendiri untuk membenarkan dirinya sendiri. Itu luar biasa menakutkan, saya sangat menakutkan.
Saudara dan saya perlu belas kasihan ilahi supaya kita diselamatkan, sehingga di dalam perjalanan kehidupan ini kita betul mengenal kasih dan kekudusan Allah dengan benar, ya, sesuai dengan pertolongan belas kasihan anugerah Tuhan. Jadi kasih dan kekudusan Allah itu yang menyadari siapa diri kita, manusia berdosa atau kenajisan diri itu, dan akhirnya kita melihat bahwa hanya kasih karunia Tuhan. Kasih karunia, betul. Oh ya, oke, mau nanya, memastikan itu aja. Ya. Radical grace. Radical grace itu berarti berbeda ya dengan kalau dibilang tetangga kita ekstrim. Ekstrim radikal. kanan. Radikal dalam pengertian fanatik ya, bukan. Kita nggak pakai istilah radikal dalam pengertian itu sih. Radikal itu artinya dari, memang kalau kita bilang grup radikal itu pengertian negatif gitu ya. Kita nggak pakai istilah radikal di dalam pengertian itu. Kita pakai radikal dalam pengertian ini loh, radix itu kan akar maksudnya, akar. Jadi itu dari hati sedalam-dalamnya gitu. Lawan katanya radikal di dalam pengertian yang positif ini adalah superficial gitu. Superficial itu cuma permukaan. Jadi saya nggak merasa darah Yesus itu gimana-gimana gitu. Saya nggak merasa kasih Tuhan itu gimana-gimana, ya cuma gitu aja. Karena kasih Tuhan ya dangkal, saya menanggapi dangkal gitu. Itu lawan kata radikal maksudnya. Tapi kalau kita mengerti Yesus mengasihi kita sampai dia mati di atas kayu salib dan darahnya itu mahal, ini radikal dalam pengertian ini ya. Dia mengasihi kita itu dari lubuk hatinya yang terdalam, itu lubuk hati Allah yang terdalam, menyerahkan anaknya. Dan kita akan menanggapi kasih yang radikal ini juga dengan penyerahan diri yang radikal. Maksudnya semuanya, totalitas gitu ya. Bukan seperempat, bukan sebagian, bukan saya melayani Tuhan sampai bagian yang saya nggak tersinggung, misalnya gitu ya. Itu bukan radikal grace gitu. Radikal grace itu kita menyerahkan semuanya gitu. Mati-matian, habis-habisan, semuanya. Karena Tuhan membeli semuanya. Itu pengertian totalitas gitu mungkin ya, istilah yang lebih sederhana gitu ya. Ya. Rasul Paulus ada pernah berkata bahwa kalau ada pertengkaran itu berarti tidak dewasa. Jadi kalau misalnya di dalam satu pelayanan gitu ya Pak ya, ada pertengkaran saling menuntut gitu. Yang satu kamu belum begini, kamu begitu. Akhirnya yang satu yang merasa dituntut merasa nggak nyaman, akhirnya terjadi pertengkaran. Nah itu gimana Pak? Apakah kalau udah ada kasih Kristus tidak akan ada pertengkaran? Ini banyak pertanyaan yang baik. Ini gini ya, saya mungkin menghindarkan diri sama sekali dari nggak ada pertengkaran, nggak ada yang menyakiti lagi, yaitu di sorga gitu ya. Maksudnya nggak realistis juga kalian mengharapkan ini selama kita masih di dalam dunia. So problem dalam komunitas Kristen yang sehat itu bukan nggak ada konflik sama sekali gitu, bukan orang nggak bisa salah, bukan itu. Tapi dealing dengan itu bagaimana? Ini loh yang penting gitu. Kita menghadapi, menyelesaikan itu bagaimana? Dewasa atau nggak dewasa? Kalau kita menyelesaikan nggak dewasa, ya ini yang kacau gitu maksudnya. Atau di kebudayaan Timur, lupakan saja gitu. Time will heal. Waktu nggak akan mengobati, saya omong kosong gitu maksudnya. Saya nggak percaya waktu akan mengobati. Memang waktu itu mati di atas kayu salib gitu ya untuk saudara. Waktu itu bukan penebusmu, mana ada penebus kita itu Yesus, bukan waktu. Kok time will heal? Yang heal itu Yesus, bukan waktu. Tapi di kebudayaan Timur bisa kayak depending, nanti akan selesai dengan sendirinya. Memang waktu itu ini ya, adalah mediator antara Allah dan manusia gitu maksudnya. Itu omong kosong saya itu narasi itu waktu menyembuhkan itu bohong gitu. So bagaimana kita menyelesaikan itu ya, dari konflik menuju kepada rekonsiliasi, the art of reconciliation gitu ya. Itu saya 4 hal saja saya. Despite kita nggak sempurna ya. Tapi ada kasih ya. Ada kasih. Maksudnya bukan like dislike, bukan kebencian, bukan dendam, tapi kasih ya. Lalu ada trust, bukan kecurigaan. Saudara perhatikan ya, itu di dalam konflik. Kalau saudara menanggapinya dengan kecurigaan, nggak mungkin ada rekonsiliasi. Saudara kan, percuma, orang itu nggak berubah. Itu kan curiga gitu maksudnya. Saudara sudah kasih statement penghakiman terakhir seperti kayak ini sudah final. Lah dia kan masih hidup, masih bisa dibentuk Tuhan.
Tapi saya sudah nggak bisa percaya lagi. Dia ada apa? Saudara curiga terus. Ya nggak mungkin saya ada rekonsiliasi kayak begini. Di dalam rekonsiliasi itu sangat perlu trust gitu. Ya saudara dengan suami kalau nggak bisa trust lagi gimana? Coba bayangkan saja gitu. Ya sudahlah, nggak bisa lagi dipertahankan gitu. Nggak mungkin itu bisa ada rekonsiliasi kalau nggak ada trust. Berikutnya itu adalah humility. Humility itu kerendahan hati. Yaitu termasuk bisa mendengarkan. Nggak selalu mau menang sendiri ya. Gak selalu mau menang sendiri. Humility, kerendahan hati. Ya. Untuk dibentuk oleh Tuhan. Gitu. Bukan kecongkaan, bukan pride. Kalau tadi trust lawan katanya kecurigaan. Humility lawan katanya ya kecongkaan, self-righteousness dan sebagainya. Mungkin satu lagi, saya, honesty. Jujur. Ya, jujur. Gitu. Jangan puter-puter. Itu bikin orang gak bisa percaya. Saya. Kita mau trust, tapi kita sendiri gak jujur. Lah gimana sih? Saudara ngomongnya itu pakai politically correct gitu ya, bikin orang sampai akhirnya nggak bisa nebak saudara gitu. Oh saya maksudnya begini loh ya, itu gini, nggak jelas semuanya saya itu. Kalimatnya semua indah-indah, di dalam sini semuanya lain kok sebetulnya gitu. Ya nggak ada rekonsiliasi kayak begini saya. Karena nggak, saudara pernah nggak sih itu ada kesulitan, nggak bisa ngomong sama orang heart to heart. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Hopefully orang yang mempersulit bukan saudara ya. Kalau orang yang mempersulitnya saudara, waduh bertobatlah saya. Kita capek loh saya dengan komunikasi yang nggak heart to heart itu capek, benar-benar capek gitu. Ya saudara mau ngomong komunikasi sederhana tapi saudara mesti ntar kalau saya ngomong gini dia pikir apa gitu misalnya ya. Jadi karena saya pakai istilah ini supaya dia nggak salah. Waduh rumit ya, aduh. Belum sudah stroke gitu ya. Mau ngomong ada mikirnya 3 jam gitu. Terus saya mikirin ditafsir ini jadi apa, ntar salah mengerti, ntar side effect kayak, aduh rumit sekali gitu. Nggak bisa ngomong heart to heart gitu loh saya. Ngomong heart to heart, tahu heart to heart nggak sih? Ya, saudara ngomong juga ada salahnya, dia akan mengampuni saudara, dia nggak salah tafsir, karena dia percaya saudara itu namanya heart to heart gitu. Tapi kalau saudara ngomong gini, terus kemudian lawan bicara, dia ngomong gini sebenarnya maksudnya apa ya? Kalimat ini dibaliknya apa? Waduh, saya paling sebel saya dengan komunikasi kayak begitu. Mendingan nggak usah ngomong, bener loh, mendingan nggak usah ngomong, karena ngomong pun nggak ada gunanya, karena nggak bisa heart to heart, nggak ada honesty, yang ada adalah political correctness gitu ya. Political correctness, yang penuh dengan kecurigaan gitu. Kayak kita di dalam suasana perang aja ya. Ini musuh atau kawan. Jangan-jangan dia nggak benar-benar teman. Ini musuh. Kalau dia musuh saya ngomong mesti lain. Ya sudahlah kalau kayak begini nggak usah harap rekonsiliasi gitu. Rather hopeless ya gitu. So 4 ini aja ya. Ini sih nggak lengkap ya. Tapi let's say paling sedikit 4 ini ya. Kasih, kepercayaan, kerendahan hati, kejujuran. Sudah setelah itu hiduplah saling menyakiti. Iya. Saudara boleh hidup saling menyakiti. Memang kita masih berdosa. Saya pinjam ekspresinya Luther gitu ya. Ya, saudara berdosa, percayalah Allah cinta kasihnya lebih besar daripada dosamu gitu. Ya, saudara hidup bisa saling menyakiti, tapi ada 4 ini sudah cukup. Itu semua bisa di-resolve sebenarnya gitu. Ya, di dalam Kristus tentu saja ya. Ya. Pak, tadi Bapak ada mengutip tulisan Bonhoeffer itu. Iya. Mengenai cheap grace, dari mana ya bisa saya dapatkan poin-poinnya? Oh, bisa search di internet sih. Ini Google-nya apa? Iya. Kalau nggak salah, sebentar ya, saya search lagi aja ini. Sebentar ya, bisa ketemu cheap grace. Ini ketemu di artikel Wikipedia bahasa Inggris ada The Cost of Discipleship. Nah, di situ ada kutipannya muncul. The cost of discipleship. The cost, harga pemuritan ya. The cost of discipleship. Enggak, Wikipedia ya tulis Bonhoeffer pasti lebih baik. Tapi masukin Wikipedia artikel The Cost of Discipleship aja sudah. Itu muncul Bonhoeffer kutipannya di sana. Ya, kalau mau lebih baik lagi tentu ya baca bukunya dia itu ya. Cost of Discipleship itu bukunya dia. Tapi ya lebih tebal gitu Pengikutan judul bahasa Jermannya. Oke, saya serahkan kembali pada yang memimpin.